Kita buka 3 penanya. Sudah banyak dijelaskan, tidak perlu saya ulangi lagi untuk mempercepat waktu. Jadi 3 penanya dulu dari sini 1, tengah 1, dan sebelah timur 1. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akan Ustaz untuk nama Pak? Dewi Supriyono. Dewi Supriyono. Untuk pertanyaan yaitu tatkala berbuat ihsan kepada sapi, ya, terutama untuk sapi yang sudah berontak seperti tadi yang misalnya terjadi di parit tadi, sungai tadi itu kan sudah berontak dan sapi kondisinya sudah demikian stres, yaitu mengutamakan sapinya untuk ihsan atau mengutamakan untuk warganya, sehingga dalam keadaan apapun ya terpaksa misalnya sapi itu di mode perubahan dengan cara dibanting atau memang tetap dibiasakan, soalnya itu kan berhubungan dengan masyarakat secara luas karena dampaknya terhadap keselamatan manusia yang lain. Nah itu milihnya yang tetap ihsan dengan nanti dihimbur sampai mungkin 1 hari sampai sapinya tenang, atau memang ya eksekutor langsung dieksekutor dieksekusi sebisanya gitu. Terima kasih. Nama saya Subrahayu, Solo, Jakarta. Masalah pakaian khususnya ini benar atau tidak? Kalau tadi sudah disampaikan, banyak yang mengindahkan atau tidak peduli atau kurang memperhatikan. Ini khususnya warna merah. Ya, ini khususnya warna merah. Ini benar atau tidak? Tolong disampaikan ke semuanya. Boleh atau memang larangan atau memang itu berbahaya kepada hewan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Supriyanto. Bertanya tadi untuk 2 jalur makanan dan nafas itu kan harus sekali. Nah, bagaimana kalau seandainya itu sekali itu harus sekali mabes gitu, atau nanti seandainya mabes belum putus, apakah boleh ditarik kembali? Itu hukumnya bagaimana? Sekian. Yang pertama terkait dengan tadi misalnya yang diparit tadi Pak ya. Jadi prinsipnya di dalam fikih itu ada, jika ada 2 madorot, maka harus kita pilih madorot yang terkecil. Maka ketika misalnya lepas itu, bahkan di dalam syariat itu diperbolehkan ketika dia membahayakan itu tidak disembelih, langsung dipanah atau ditembak, itu boleh dengan basmalah. Tentunya kalau pelurunya peluru tajam, bukan peluru yang tumpul, karena kalau dia matinya karena benda yang tumpul maka itu tidak boleh. Nah, kecuali ketika ditembak itu hanya untuk melumpuhkan saja, kemudian langsung disembelih boleh. Jadi mana yang dipilih? Yang dipilih adalah madorot yang paling kecil. Kalau memang membahayakan masyarakat, maka ihsannya ya sebagaimana yang kita usahakan bisa. Misalnya bisanya harus dilumpuhkan kemudian disembelih, ya paling tidak nanti pas menyembelih ini bagaimana cara menyembelihnya dengan baik, cepat caranya, putus syukur dengan sekali tarik atau sekali dorong. Kalau enggak, yang penting nanti dalam penyembelihan itu tidak harus ya sekali ser itu bisa ya lebih baik. Tapi kalau enggak bisa, yang penting jangan diangkat dulu pisaunya sebelum memastikan. Jadi jawabannya adalah dilihat dulu madorot yang terkecil yang mana, itu yang dipilih. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan yang ketiga dulu, yang tengah lagi, itu terkait dengan menyembelih 2 yang harus putus itu, apakah harus sekali? Kalau harus tidak boleh, misalnya didorong gini kok belum putus, ya dikembalikan lagi, jangan dorong belum putus, wah kok 2 kali tidak haram. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Dipastikan, makanya kita usaha kita lah yang akan menentukan, maksudnya yang dilihat oleh Allah itu usaha kita. Kita benar-benar sudah maksimal belum usahanya dari awal. Jadi berbuat ihsan itu tidak hanya ketika menyembelih saja. Dari awal ketika mempersiapkan pisau itu juga sudah berbuat ihsan.
Bagaimana memastikan pisau yang akan kita pakai untuk menyembelih itu benar-benar sudah tajam, itu sudah berbuat ihsan juga. Bagaimana nanti merubuhkan itu juga berbuat ihsan. Jadi yang namanya berbuat ihsan itu tidak hanya ketika menyembelih saja. Nah, kalau tadi ketika misalnya kita baru pertama kali pakai teknik dorong misalnya, didorong sekali kok belum putus, kembalikan lagi. Usahakan jangan mengangkat pisaunya dulu. Usahakan jangan mengangkat pisaunya dulu. Pastikan. Makanya salah satu poin penting adalah operator kepala. Operator kepala ini nanti satu yang meregangkan lehernya, yang kedua dia sebagai korektor. Dia yang bisa melihat apakah 4 saluran ini sudah terputus atau belum. Itu lebih leluasa operator kepala daripada si penyembelih. Karena si penyembelih kan kalau yang bawah, yang saluran darah yang bawah itu kan kadang sulit melihat. Tapi bagi operator kepala dia lebih leluasa untuk melihat. Maka pentingnya nanti di SKKN itu kan salah satunya ada komunikasi efektif itu. Komunikasi antara si penyembelih dengan operator kepala harus terjadi dengan baik. Sehingga ketika seret di hidung, operator kepala misalnya dengan isyarat jempol berarti sudah putus semuanya, kita angkat. Kalau belum, Pak yang bawah belum, kita lanjutkan lagi. Pak yang atas belum, kita tarik. Tapi tadi kalau secara SKKN ini tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena harus 10 detik itu terlalu lama. Bahkan kalau dari jurnal saya baca ringkasannya itu 3 detik pertama itu tidak merasa sakit. Ketika sayat, kok sayatan itu kurang dari 3 detik, maka hewan itu tidak merasa sakit. Ya seperti kita lah, nek pas kena set cepat dan pisaunya tajam itu, pas kena itu kan nggak kerasa, kerasanya itu gede, rada gliing-gliing gitu Bapak alam. Kemudian yang ketiga tentang warna. Tentang warna ini saya dapatkan di ketika vokasi juru sembelih halal waktu itu langsung dari Cinagara, materinya Budu kalau nggak salah. Itu memang ada warna-warna itu secara frekuensi nanti bisa mempengaruhi dan bisa dilihat oleh sapi atau oleh hewan itu, dia berpengaruh ketika cerah dan tidak harus merah. Nah, mungkin kalau merah itu karena mungkin kita banyak karena melihat matador Spanyol itu mungkin wah pakainya merah. Sebenarnya ya tidak harus merah, yang cerah-cerah itu bisa menunda. Tapi saya lupa pasnya karena materinya ada boleh satunya. Di materi vokasi insya Allah ada, nanti kalau mau minta kita berikan. Mungkin nanti Pak Dokter nanti bisa menambahkan untuk masalah waktu. Terkait tadi ada beberapa pertanyaan. Tadi misalkan kalau sudah kecemplung gitu terus gimana? Kalau saya pribadi, karena basic saya dokter, saya lebih senang mencegah daripada mengobati. Jadi saya lebih senang jangan sampai kecemplung. Gimana caranya? Yaitu yang kita harus siap-siap. Jangan sampai sapinya galak. Gimana caranya? Ya kita jangan sembarangan sama sapi. Jangan disabeti, jangan lari-lari di depan sapi, jangan bikin sapinya galak. Jadi buat saya bukan milih yang mana yang duluan, yang mana yang harus dilakukan sebelum kejadian itu terjadi. Itu bedanya bapak-bapak dengan orang di luar yang belum ikut pelatihan. Jadi kalau bapak-bapak masih nyalami ada sapinya kecemplung, ya berarti percuma pelatihan. Segala-galanya sapi, Ustadz Ali lebih pengalaman. Segala-galanya sapi, kalau menanganinya baik, nggak bakal sampai kejadian seperti itu. Begitu juga sejinak-jinaknya sapi. Sejinak-jinaknya sapi, jangan sampai bapak menyepelekan. Oh ini lulut, gitu. Itu pengalaman saya. Oh ini lulut dong, tak pegangi nggak apa-apa. Saya suntik nendang juga. Saya suntik gigit juga. Mau sak lulut-lulutnya sapi, sak lulut-lulutnya hewan. Kalau bapak ibu yang handling, kalau bapak ibu yang mengancam, ya tetap sapinya galak. Jadi prinsip saya,
Bapak harus tahu apa yang harus dilakukan supaya sapinya nggak galak. Kalau sudah kecemplung gitu gimana? Segampangnya aja. Kalau memang lebih gampang, misalkan di dalam, tadi videonya apa ya? Di dalam lubang air sulit untuk ditangani. Kalau bapak sembelih di situ diangkat, biasanya nanti kepalanya lepas, badannya ketinggalan. Maka sebaiknya diangkat dulu baru disembelih. Apakah menunda pemotongan lebih baik? Menurut saya tidak, belum tentu. Maka tadi betul dipilih yang lebih baik yang mana. Kalau memang sapi itu dirasa terlalu stres, tunda pemotongannya. Kalau sapi itu dirasa baik-baik saja, lanjutkan saja. Itu tadi yang mana yang juga. Kemudian terkait warna, memang ada beberapa mazhab dalam ilmu kedokteran hewan. Ada yang bilang warna tertentu itu mempengaruhi agresivitas hewan. Ada yang bilang sapi itu sensitif terhadap warna-warna tertentu. Saya pribadi, saya pakai baju warna apa saja bebas. Selama apa? Selama kita tidak membuat gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan mendadak di depan sapi. Contohnya tadi sudah disebut matador. Bapak pernah lihat belum matador pakai bendera warna hijau? Matador pakai bendera warna kuning? Ada. Pakai warna merah pun kalau dia diem aja nggak bakal seruduk. Yang bikin dia agresif adalah warna merahnya dan menggerak-gerakkan. Ngapunten, saya juga punya seragam warna merah dan saya pakai tiap hari, nggak pernah seruduk sapi. Mau nyembelih sapi pakai warna merah pun nggak apa-apa. Tapi prinsipnya kita menghindari saja, karena ada beberapa yang menyampaikan bahwa warna merah atau warna-warna tertentu memberikan agresivitas tertentu pada sapi. Seperti yang Bapak mungkin beberapa sudah ada yang tahu, warna gelombang merah itu lebih sensitif terhadap pandangan sapi. Memang seperti itu, tetapi bukan lantas warna merah itu bikin sapi jadi lebih galak. Enggak. Gerakan mendadak di depan sapi itu lebih bikin galak sapi. Jadi kalau pakai warna putih, Pak Haji baju koko, warnanya putih, gerak-gerak di depan sapi ya tetap seruduk juga. Jangan dibayangkan warna putih pun tidak diseruduk sapi. Kemudian terkait tadi 2 saluran terpotong, apakah harus sekali? Nah, di SKKNI itu tulisannya adalah cepat. Mau sekali, mau 100 kali, kalau Bapak bisa dalam 1 detik 100 kali, boleh. Tapi kan nggak mungkin. Maka acuannya di SKKNI adalah kurang dari 10 detik atau 3 sayatan. Dorong, tarik, dorong, atau tarik, dorong, tarik lagi. Buat apa pengulangan itu? Untuk memastikan bahwa 3 saluran itu terpotong. Sebenarnya di SKKNI tidak ada tulisannya 3 sayatan atau di bawah 10 detik, itu nggak ada tulisannya. Tetapi itu adalah kesepakatan bersama antara tenaga ahli, ahli fikih, ahli teknis di dalam hal ini Kesmafed. Supaya apa? Supaya memperpendek siksaan pada hewan. Sayatan pertama jangan dibayangkan, tapi kalau disampaikan di sayat pertama nggak sakit, mau nyobain apa gimana? Tetap sakit Pak. Tetapi kita bayangkan bahwa kita tidak memberi siksaan yang berlebih ketika hewan itu disembelih. Mau ditarik, mau didorong, silahkan. Mau sekali, mau 2 kali. Kalau saya pribadi, saya biasanya tetap 2 kali. Karena apa? Karena saya harus memastikan bahwa 3 saluran itu biasanya langsung terpotong. Sekali boleh, boleh lebih bagus. Kelihatan sudah, baru diangkat. Nah, yang jadi catatan adalah biasakan setelah sembelih itu jangan langsung loyor pergi cuci tangan. Tapi dicek dulu apakah potongannya sudah sempurna. Tadi biasanya Pak sudah disampaikan, potongan yang sempurna adalah memotong 3 saluran. Saluran nafas, saluran pencernaan, pembuluh darah. Meskipun yang disampaikan adalah 3 saluran utama, tetapi ternyata yang dipotong adalah 6. Nafas paling depan, di belakangnya pencernaan, 2 pembuluh darah di kanan dan 2 pembuluh darah di kiri.
pastikan 6-6-nya terpotong. Indikatornya apa? Paling gampang, jakunnya sudah menempel di leher dan ada 2 pancaran di kanan dan di kiri. Itu sudah sah. Ada 2 pancaran kanan dan kiri, wajib. Kalau buat SKKNI itu wajib. Meskipun beberapa mazhab ada yang bilang 2 saluran hulkum dan mar'i saja boleh. Tetapi untuk standar juru sembelih halal harus seluruhnya terpotong. Itu tampak. Jadi ada saluran nafas, itu yang ada cincinnya, ini kerongkongan dan tenggorokan, kemudian 2 pembuluh darah.